Episode 1 Cinta Semu Kenangan Masa Lalu Cerbung karangan, ROESLANDI, kategori, Cinta Semu Cerpen Cinta Segitiga, Cinta Masa Lalu. Perjalanan tanpa arah tanda pagar ini adalah kisah cinta masa lalu, tentang seseorang teman terdekatku, yang mana aku sangat mengaguminya. Sehingga saya berinisiatif dan tertarik untuk membuat sebuah cerita, tentang masa lalunya. Di saat dia menceritakan tentang cinta aku merasa sangat berkesan. Kisah ini bermula, antara senang dan sedih, antara cinta dan takut, kesenangan dan kebahagiaan sirna di tengah perjalanan, hingga dia harus melupakan segalanya. Kalau diteruskan tidak tahu apa yang akan terjadi padanya sehingga dia harus mengambil sikap. Ya, sikap apa yang akan diambil Basron? Baca cerita ini pasti seru, hingga saya merasa terpanggil untuk mengeksploitasi kisah ini. Kisah bermula pada tahun 70-an. Dia adalah seorang anak orang kaya kampung yang pintar, dan nekat. Walau dia anak orang kaya, tapi dia ingin menjadi pengusaha sukses dengan mandiri. Namanya adalah Basron. Saat itu Basron berumur sekitar 18 tahun. Dan Hasan juga umurnya antara 18 atau 19 tahun. Keduanya masih remaja. Tepatnya pada tahun 1970 Basron nekat pergi dari rumahnya untuk cari kerja di daerah lain. Dia pergi bersama temannya Hasan tanpa tujuan yang jelas. Basron dan Hasan naik kereta api ke arah Biren. Sesampai di kota Biren dia turun. Setelah turun di sana tanpa arah, "Hasan, kemana kita harus cari kerja?" tanya Basron pada Hasan. "Entahlah," jawab Hasan, "sudah 2 hari mereka berdua di kota Biren belum juga mendapat kerja." Namun mereka terus jalan dan jalan. Pagi itu mereka berdua singgah di warung kampung tersebut. Ketemulah mereka sama Juragan Amri. Juragan Amri adalah petani di daerah tersebut. Dia tanya sama Amron, "Mau kemana kalian?" "Saya lagi cari kerja, Pak," jawab Basron. "Saya sudah 2 hari di daerah ini belum dapat kerja." "Kerja pada saya mau?" tanya Juragan Amri. "Ya mau, Pak," jawab Basron dan Hasan. "Kalau mau kerja pada saya, ikut saya," kata Juragan Amri. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke rumah Juragan Amri. Sesampainya mereka di sana, mereka berdua dikasih cangkul oleh Juragan Amri. "Kalian berdua cangkul sawah saya," kata Juragan Amri. "Terus kalian berdua bisa tinggal di sini. Ini adalah gubuk tempat tinggal kalian. Setelah kalian pulang dari kerja." Tak lama kemudian mereka pun dibawa ke sawah Juragan Amri. Juragan Amri sangat terkenal di daerah tersebut. Dia banyak sekali sawahnya, sehingga Basron dan Hasan kerja pada Juragan Amri. Hari demi hari mereka berdua terus bekerja pada Juragan Amri. Satu demi satu sawah Juragan Amri pun terus dicangkul. Mereka sangat senang kerja pada Juragan Amri karena Juragan Amri tidak galak dan pelit. Juragan Amri pun sangat senang pada mereka. Hari demi hari terus berlalu, mereka berdua tetap bekerja pada Juragan Amri. Hingga berbulan-bulan, berganti tahun tanpa terasa, mereka berdua tidak pulang ke kampung. Tepatnya pada tahun kedua, setelah panen besar di kampung mereka kerja. Tidak lama kemudian sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. 5 hari lagi sudah Hari Raya Idul Fitri. Hasan sudah kepingin pulang kampung. "Basron, saya besok lusa mau pulang. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu ikut? Atau kamu tinggal di sini?" tanya Hasan pada Basron. "Ya, saya ikut pulang juga," jawab Basron. Keesokan hari mereka berdua pun menghampiri Juragan Amri. Mereka bilang, "Juragan, besok kami minta pamit pada Juragan untuk pulang sebentar ke kampung. Karena kami sudah rindu pada keluarga, nanti kami kembali lagi ke sini setelah hari raya." Juragan Amri pun jawab, "Ya baiklah." Juragan Amri masuk ke kamar mengambil uang, dan membayar gaji mereka. "Ini adalah gaji kalian yang selama ini kalian sudah bekerja pada saya," kata Juragan Amri. "Ya Pak, tapi kalau boleh kami minta pinjaman pada Juragan. Nanti kami kembali ke sini, uang Juragan kami kembalikan," kata Hasan pada Juragan. "Boleh, tapi kalian harus balik lagi ke sini dan bekerja seperti semula," kata Juragan Amri. "Baik Pak, kami berdua pasti kembali ke sini," kata Hasan. Bersambung, episode kedua. Karangan, Ruslandi, ditulis, Ruslan.